warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merina Rahmawati dari SMP Negeri 10 Salatiga. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Makasih. Nah, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kabarnya semuanya sehat ya? Sehat Ya, penyanyi Artika ini agak ngelak ya Artika ya. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga semuanya selalu sehat, semangat. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat selalu jaga kesehatan supaya kita semua tetap sehat. Nah, baik anak-anak, ini kalian kelas 8 ya. Untuk materi pertama ini kita memasuki semester baru. Nah, semoga di semester ini juga semakin bagus dari semester-semester yang lalu, dari kelas-kelas yang lalu. Itu saya ucapkan selamat juga atas kenaikan kelas kalian. Tetap semangat menjalani pendidikan walaupun daring ya. Baik, sebelum saya mulai, saya presensi dulu. Agnes. Hadir, Bu. Ya, Artika. Ya, Cel. Hadir, Bu. Baik, Naura. Hadir, Bu. Ya, Vera. Hadir, Bu. Ya, Yohana. Hadir, Bu. Baik, nah ini mungkin tadi punya Artika agak sinyalnya kurang bagus ya, tidak apa-apa. Baik, anak-anak. Nah, ini sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ibu Ketua Kelas Agnes, silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Agnes. Nah, kita sudah berdoa, semoga diberi kelancaran ya. Dengan berdoa kita semua diberi kelancaran. Nah, anak-anak, hari ini mulai semester yang baru. Nah, untuk materi yang pertama, kemarin kita mungkin sudah kalian baca untuk modulnya ya. Nah, kita akan belajar tentang teks berita. Nah, dari kalian nih, sering nggak kalian membaca berita, anak-anak? Sering baca berita nggak? Sering ya? Iya, biasanya nih kalau kalian mendapatkan berita itu dari mana sih? Televisi. Iya, televisi. Bagus, dari televisi. Sudah. Ya, sudah ya, baik. Oh ya, ada yang masih hitam. Kan sudah saya kirim di WhatsApp ya untuk PowerPoint-nya. Kalian bisa melihat dari situ. Kalau yang layarnya hitam. Nah, baik. Nah, anak-anak, ini yang terlihat di layar nih, gambar apa ini? Gambar apa ini ya? Tampak ya di layar ya? Iya, makam. Ya, ini di makam, betul. Terus ada apa lagi? Ini siapa sih ini? Ini mereka pakai apa sih? Petugas COVID. Oh iya, petugas COVID ya. Ini mereka, iya, pakai apa ini namanya? Baju apa ini? APD. APD ya, bagus. Nah, ini saya ingin menanyakan sebuah video. Nah, silakan nanti diperhatikan videonya ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak, di sini sudah ada tayangan video. Silakan kalian perhatikan ya, sambil dicatat hal-hal yang penting. Tuh. Baik.
Kuasa Pemprov DKI Jakarta akan menyalurkan bantuan sosial bagi warga DKI Jakarta mulai Senin besok. Gubernur Anies Baswedan menyatakan bantuan yang diberikan nantinya berbentuk tunai dan sembako berupa beras. Hal ini disampaikan Anies usai menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda di kawasan Monas Minggu pagi. Pemprov DKI Jakarta menargetkan 1,8 juta KK sebagai penerima bantuan sosial tunai. Dengan rincian anggaran 600 miliar rupiah dari APBD bagi 1 juta penerima dan sisanya sekitar 844.833 penerima dianggarkan dari APBN. Sementara itu bantuan sembako berupa beras juga akan mulai dibagikan pada Senin. Emosi publik. Bantuan untuk masyarakat ada berbentuk bantuan sosial tunai itu sudah dianggarkan di DKI Jakarta 604 miliar. Ada 1.844.833. Jadi 1,8 juta kepala keluarga yang menerima bantuan, 1 juta dibantu melalui APBD oleh Pemprov, 837.000 itu melalui APBN oleh Kementerian Sosial. Yang dari Pemprov DKI Jakarta transfer akan dilakukan besok melalui rekening penerima sehingga mereka akan langsung bisa tadi. Nah, kira-kira tayangan apa sih yang kalian lihat tadi, anak-anak? Namanya apa itu? Berita. Iya, berita. Iya, betul sekali, itu berita. Yang namanya berita ya seperti itu ya. Jadi memberitakan suatu hal yang sedang terjadi. Nah, gitu. Kemudian isi tayangan tadi tentang apa? Bantuan sembako di Jakarta. Iya, bantuan sembako di Jakarta. Dan siapa sih yang terlibat di dalam video itu? Siapa tadi yang bicara tadi? Anies Baswedan, Bu. Oh iya, Anies Baswedan. Siapa itu Anies Baswedan? Gubernur DKI Jakarta. Iya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya, tadi sebagai pembicara, tadi berpidato. Bagus. Kemudian kira-kira tayangan itu kapan sih terjadinya? Baru-baru saja, Bu. Mungkin kemarin. Oh ya, mungkin kemarin ya, karena tadi bilangnya Minggu ya. Hari ini Senin, berarti hari ini sembakonya turun. Wah, yuk ke Jakarta yuk. Ya, sembakonya turun. Tapi ya kalau di Jakarta ini baru banyak kasus ya, jadi kita nggak bisa ke sana. Baik, nah ya semoga segera berlalu. Baik anak-anak, nah itu tadi kita sudah melihat tayangan. Nah kita lanjut lagi ke PowerPoint. Saya share lagi ya. Tadi kalian sudah melihat tayangan yang namanya teks berita. Nah, kira-kira teks berita itu apa sih pengertiannya? Nanti kalian cari ya. Baik. Nah, tujuan pembelajarannya, mengapa sih kita harus belajar tentang teks berita? Nah, jadi tujuannya supaya kalian nanti tahu apa itu teks berita. Nah, kalau kita tahu teks berita, nah kita nanti juga bisa membedakan berarti mana yang termasuk teks berita, mana yang bukan. Nah, seperti itu. Kemudian ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri teks berita itu apa saja sih? Nah, itu nanti kita juga akan belajar tentang itu. Kemudian unsur-unsurnya. Kalian nanti dapat menganalisis unsur-unsur, maaf ya, di sini dapat menganalisis unsur-unsur juga teks beritanya. Nah, kemudian untuk penilaian kita nanti apa saja yang mau dinilai? Nah, yang pertama nanti seperti biasa ada pengetahuan, kemudian keterampilan, sikapnya juga, dan keaktifan kalian. Nah, saya lihat tadi di kelas ini aktif semua ya. Bagus. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Nah, berdiskusinya itu tentang apa sih? Nah, ini tadi sudah saya share di WhatsApp ya, anak-anak. Jadi sudah saya share di WhatsApp. Silakan kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian. Jadi ini ada satu contoh teks berita. Judulnya, jadi tulang punggung keluarga tak halangi Rizky lulus dengan predikat cum laude. Ya, cum laude itu nilai bagus. Ya,
Jadi di kuliah itu kalau kumlot nilainya bagus. Semoga nanti kan kalau kalian kuliah nilainya juga kumlot gitu ya. Nah, ini ada bacaan ini, silakan kalian diskusikan apa yang harus kalian diskusikan. Nah, ini jadi cari pengertian, ciri, dan unsur teks berita dari sumber lain. Nah, kalian harus mencari dulu. Kita mencoba untuk mencari, namanya mengeksplorasi ya. Jadi silakan kalian mengeksplor dari Google boleh, dari buku-buku mungkin, buku paket juga boleh, pengertian, ciri, dan unsur teks berita itu apa. Nah, nanti kita samakan persepsinya. Nah, kemudian setelah itu yang kedua, apakah teks berita tersebut sudah memenuhi ciri-ciri teks berita? Nah, jadi tunjukkan dengan buktinya bahwa teks berita yang tadi saya kirim di WhatsApp yang baru saja saya tampilkan itu memenuhi ciri-ciri teks beritanya atau tidak. Nanti kalian menemukan ciri-ciri apa, kemudian itu termasuk ke teks beritanya. Kemudian yang terakhir, kalian menentukan unsur-unsur teks berita yang ada di dalam teks tersebut. Jadi silakan cari 5W plus 1H. 5W plus 1H itu apa? Kan nanti kalian bisa mencari ya, itu ada apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana terjadinya. Nah, itu yang kalian analisis nanti adalah teks yang tadi saya berikan. Begitu, adakah pertanyaan anak-anak? Ya, sudah jelas berarti ya? Sudah. Iya, baik, kalau sudah jelas berarti silahkan kalian menuju ke kelompok kalian masing-masing seperti biasa. Nah, melakukan video call ya. Melakukan video call. Nah, nanti di masing-masing kelompok nanti akan saya rekam seperti itu. Ya, silakan kalian menuju ke kelompok masing-masing dan melakukan video call di sana. Nah, ini ya ada tombol video call ini ya. Ini video. Oh. Vera sama Yohana. Lancar? Gimana? Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak? Belum ya? Oke. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, silakan tanya ya. Ya, baik. Saya ke kelompok lain dulu. Mana sih? Ciri-ciri teks berita yaitu aktual, faktual, menarik, seimbang, dan lengkap. Unsur-unsur teks berita memuat unsur 5W, 1H, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana hal itu dapat terjadi. Yang B silahkan artikan. Ya, Masya Allah. Nah, ini kan senang ada wajah cantik. Ya, ini ada kesulitan nggak? Belum, lagi mau mengerjakan. Nah ya, ya Bentar, silakan. Bu. Oke, silakan kalian mengerjakan. Nah, itu nanti waktunya. Nanti itu bacaannya dikirim ke kelompok itu, Bu. Nanti ini. Nanti kalian screenshot saja, kalian screenshot, kemudian nanti dikirim ke Microsoft Teams. Di tugas tadi, kan saya mengirim tugas ya tadi. Nah, itu nanti silakan dikirim ke situ. Sekarang waktunya kita presentasi. Kalian tadi sudah diskusi dan saya juga sudah masuk ke kelompok-kelompok kecil kalian dan diskusinya kalau video call berjalan dengan lancar ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang presentasi nanti kita bagi jadi 3 saja, ada 3 kelompok. Jadi supaya semuanya presentasi, nanti yang presentasi yang bagian A siapa, yang bagian B nanti kelompoknya siapa, yang C nanti kelompoknya siapa, begitu ya. Baik, yang ingin
mempresentasikan yang bagian yang A tentang pengertian teks berita, ciri dan unsur-unsur teks berita. Dari kelompoknya siapa? Saya Bu dari kelompok 2. Oh ya, dari kelompok 2, silahkan dibaca ya, silahkan. Pengertian teks berita. Teks berita adalah laporan berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Ciri-ciri teks berita: aktual, faktual, menarik, seimbang, lengkap. Unsur-unsur teks berita memuat unsur 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana hal itu dapat terjadi. Iya, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 2. Nah, itu tadi untuk pengertian ciri dan unsur-unsur teks berita sudah diketahui ya. Berarti kita bisa mencari sumber lain untuk memperoleh ilmu pengetahuan ya. Jadi tidak harus dari guru. Nah, di sini saya sebagai fasilitator. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya untuk bagian yang B, yang mau presentasi kelompok 1 atau kelompok 3? Saya Bu, kelompok 1. Oh iya, kelompok 1, silakan. Ciri-ciri sesuai dengan teksnya. 1. Menarik. Teks tersebut menarik karena memuat informasi yang dapat menumbuhkan motivasi dan semangat untuk tetap menyelesaikan pendidikan walaupun menjadi tulang punggung keluarga. 2. Aktual. Berita ini tidak aktual karena beritanya sudah cukup lama di tahun 2019. 3. Faktual. Berita ini memuat fakta atau berita yang benar adanya seperti Rizky yang menjadi pengemudi GrabCar tetapi masih melanjutkan kuliahnya. 4. Seimbang. Teks berita ini menjelaskan berita dengan seimbang karena diberitakan secara objektif. 5. Lengkap. Berita yang disampaikan sudah cukup lengkap. Ya, terima kasih kelompok 1 ya. Nah, bagus sekali itu tadi dan sudah dicantumkan buktinya juga. Nah, ini saya sangat mengapresiasi. Jadi untuk ciri-ciri tadi ada 5 ya. Jadi seperti yang disampaikan kelompok 2 berarti sama karena mungkin sumbernya sama dari buku. Nah, untuk ini tadi menarik ya karena ini membuat motivasi tadi, menumbuhkan motivasi. Ini Rizky masih jadi tulang punggung keluarga tapi tetap menyelesaikan pendidikan, apalagi nilainya kumlot, bagus sekali. Kemudian aktual, nah karena ini mungkin berita lama, ambilnya 2019 berarti tidak masuk ke kriteria ya. Jadi ini kalau bisa berita ini sudah kita baca 2 tahun lalu. Nah seharusnya ini harus kita mencari berita yang aktual atau yang terbaru seperti itu. Kemudian faktual, memang ini fakta benar terjadi. Lalu seimbang. Nah, seimbang jadi menceritakan tentang secara objektif tadi ya. Jadi tidak boleh memihak dan ini harus benar-benar dengan faktanya. Kemudian seimbang antara informasi-informasinya itu harus sesuai juga. Lalu lengkap. Nah, cukup lengkap ya tadi di sini. Baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, berarti yang C ini untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Ya, Bu. Tentang apa berita itu? Keseharian menjadi pengemudi GrabCar untuk meringankan beban orang tua. Siapa yang ada dalam berita tersebut? Rizky Aulia Hasim. Di mana berita itu terjadi? Di kota Yogyakarta. Kapan kejadiannya? Tahun 2019. Mengapa Rizky menjadi tulang punggung? Karena ayahnya sudah tidak bekerja lagi. Bagaimana dia menjalaninya? Rizky yang sedang menjalankan kuliah, dia menjadi pengemudi GrabCar karena ingin membantu kedua orang tuanya. Dan juga ia dapat membiayai kuliahnya dengan hasil jerih payahnya sendiri. Ya, sudah? Terima kasih untuk kelompok 3, lengkap sekali ya, bagus. Jadi unsur-unsurnya tadi kan mencakup 5W plus 1H. Nah, kalian bisa mengembangkan apa, siapa, di mana itu bisa kalian kembangkan sendiri. Bagus ya kelompok 3 tadi mengembangkan tentang apa berita itu. Nah, ini ternyata tentang Rizky yang menjadi tulang punggung keluarga tetapi lulus dengan
nilai cum laude, kemudian siapa yang ada dalam berita, Rizky, kemudian ada di mana, kapan, mengapa, bagaimana, tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 3 ya. Terima kasih semuanya, applause untuk kita semua ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Kemudian ada di mana, kapan, mengapa, bagaimana, tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 3 ya. Terima kasih semuanya, applause untuk kita semua ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Nah, itu tadi kita sudah melakukan presentasi dan presentasinya bagus, semuanya bagus sekali. Nah, itu nanti tolong kalian screenshot ke hasil jawabannya tadi ya, punya kalian, di foto juga boleh, kalau itu di buku silakan kalian kirim ke Microsoft Teams. Silakan kalian kirim ke Microsoft Teams di sini di bagian assignment. Ya, tadi ada teks berita. Nah, di teks berita yang ini ya, saya perlihatkan. Ini tugas teks berita di sini. Silakan kalian kirim ya. Ini. Jadi nanti ketika kalian sudah mengirimkan hasil diskusi kalian, saya bisa menilai hasil kerja kalian secara penuh gitu. Nah, baik, ini dari kelompok 1 sudah ada yang membuat ya. Tadi dari Agnes. Bagus sekali ya Agnes, terima kasih. Nah, ini karena sudah cukup bagus, nah saya bisa memberikan nilai 100 ini. Nah, karena memang bagus sekali ya, sudah lengkap juga, kemudian urut ya, seperti itu. Baik. Memberikan penguatan dengan memberikan materi. Jadi di sini teks berita adalah teks yang di dalamnya menjelaskan tentang berbagai informasi yang sedang terjadi. Nah, hangat, kemudian nanti penting, cukup berdampak untuk diketahui oleh masyarakat. Nah, ini untuk pengertian teks berita, gitu ya. Jadi ada informasi yang sedang hangat-hangatnya terjadi, kemudian itu penting, kemudian cukup berdampak juga untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi kalau itu tidak penting untuk masyarakat, tidak perlu diberitakan, tapi kalau itu memang penting untuk masyarakat untuk diketahui, silakan itu diberitakan, gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk ciri-ciri teks berita, di sini ada menarik, aktual, faktual, lengkap, dan seimbang. Nah, ini ciri-cirinya tadi menarik, berarti harus bisa menarik perhatian. Nah, jangan cuma clickbait ya. Kadang di YouTube itu ada 7 fenomena alam yang mendebarkan, nomor 7 bikin penasaran. Nah, itu menarik, tapi kadang isinya tidak semenarik itu. Nah, harus menarik semuanya, judulnya menarik, isinya pun juga menarik. Kemudian aktual berarti sedang hangat-hangatnya, sedang terjadi, diambil yang baru-baru seperti tayangan video tadi ya, hari Minggu ditayangkan hari Senin, nah sekarang ini sembakonya turun gitu. Lalu ada faktual itu berarti benar-benar fakta, terjadi secara nyata, tidak bohong, tidak hoax. Hati-hati terhadap berita hoax ya, itu faktual. Lalu lengkap itu berarti semuanya informasi itu ada, kemudian yang diterima oleh masyarakat itu juga informasinya akurat dan lengkap. Seimbang itu tidak boleh memihak gitu. Kemudian antara proporsi pemberitaan satu topik dengan topik yang lainnya itu harus seimbang. Jangan apa itu dibahas terus siapa itu dibahas sampai dalam-dalamnya, tapi kronologi di mana, kemudian mengapa terjadi tidak diberitakan. Nah, itu berarti kurang seimbang. Nah, terakhir unsur-unsur teks berita, ada apa, ini buat ya, ada siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi keenam unsur ini harus ada di dalam suatu berita. Minimal harus ada 6 inilah. Ini memuat ini semua, itu akan menjadi teks berita yang bagus. Baik, ini anak-anak untuk penguatan materi ini. Nah, sekarang kita waktunya kuisis. Nah, ini kuisis, kita paling kuis sebentar, 5-10 menit ya, nanti akan selesai. Saya akan mengirim linknya di chat saja ya. Oke, siap, sudah lengkap ya, saya mulai. Ya, silakan.
5, 4, 3, 2, 1. Yang didaktika. Aduh. Ya, ada salah-salah. Kayak Vera langsung naik. Ya, jangan salah. Ya, Cel, bagus Cel. Ya, Yohana naik lagi ke nomor 2. Cel masih pertama nih. Ya, Vera. Kedua, Yohana. Ayo Naura, bisa nih Naura nih. Naura bisa. Gimana? Ya, ya, Rika. Terdapat. Yang benar. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, bisa Yohana. Vera, tahan. Bisa kesimpan ya Allah. Cepat ya, sama. Indonesia berada dalam Ya, Agnes nomor 4. Ya, selesai Agnes. Agnes. Ya. menurut aku benar. Iya. Bentar Bu. Iya. Wah, Agnes langsung naik. Nggak kemarin. Berarti tadi kepencet ya mungkin ya Agnes ya. Wih. Ini Agnes nih langsung bisa naik nih. Nah, tadi kenapa Agnes berarti? Loh, lah itu betul semua. Agnes sekarang nomor 1. Ya, bagus. Ya, jadi Cel jadi nomor 2. Ya, Naura naik ke nomor 5. Artika masih tertinggal ini. Ayo, berarti ini tinggal menyelesaikan Naura dan Artika. Iya, Naura mengalahkan Yohana ya, jadi nomor 4. Tidak apa-apa, Yohana udah bagus. Artika, ayo Artika. Boleh diulang nggak sih Bu? Gimana? Boleh ulang? Boleh. Boleh ulang. Tapi nanti waktunya terlalu lama nggak ya? Nggak tahu. Nggak apa-apa deh, ini dulu aja ya. Nah, saya yakin kalian semua pinter-pinter kok. Cuman kurang beruntung. Iya, Artika ini nomor 3 ya. Yeay. Ini ada. Yes, nomor 3. Ya, Agnes juara 1, Cel 2. Nah, udah otomatis kalau sudah semua selesai otomatis. Agnes percobaan kedua tuh ya, juara 1. Kemudian Cel nomor 2, Artika nomor 3, Vera 4, Naura 5, dan Yohana ke-6. Ya, ini Agnes pertama terakhir. Tidak apa-apa. Nah, ini bagus sekali semuanya, ada yang dapat 100. Nah, ini suatu peningkatan ya, keren. Dan juga untuk yang masih nilainya masih mungkin ada di bawah, itu tidak perlu sedih, nanti kita bisa mencoba lagi gitu. Re, tepuk tangan semuanya. Baik, kita kembali ya, kembali ke laptop. Nah, di sini, nah kita sudah sampai ke penghujung pertemuan untuk hari ini, anak-anak. Nah, gimana perasaan kalian setelah mengerjakan kuisis? Senang nggak? Iya, senang ya. Nah, baik. Nah, untuk itu tadi rangkaian pembelajaran untuk kita hari ini. Kita sudah masuk ke penutup ya untuk pembelajaran. Nah, sekarang waktunya kita untuk merefleksi. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini dan apa saja yang kalian pelajari? Mungkin dari kalian ada yang ingin mewakili? Ya, Yohana, silakan Yohana. Hari ini kami belajar tentang teks berita, ciri-ciri dan unsur-unsur teks berita.
Kami juga mengerjakan ulangan dan kuisis dan menyenangkan. Iya, menyenangkan ya Yohana ya. Ya walaupun mungkin untuk suatu namanya kan kompetisi, ada yang menang, ada yang kalah, tapi bukan berarti yang kalah itu tidak bisa. Nah, hanya mungkin kurang beruntung saja. Jadi besok lebih belajar dengan giat, nanti bisa mengerjakan kuisis dengan lebih baik lagi gitu. Nanti bisa jadi juara gitu ya. Nah, ini baik, terima kasih anak-anak. Selalu jaga kesehatan, itu pesan saya. Nah, kemudian jaga imun juga, membatasi yang namanya bepergian keluar kota, kemudian bepergian kemana-mana seperti itu agak dikurangi ya, masih rentan ini. Nah, kemudian jika dapat kita simpulkan, pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, unsur-unsur teks berita, dan juga kita sudah melakukan penilaian pengetahuan melalui kuisis. Baik. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang struktur berita. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca dulu ya. Baik. Nah, terima kasih anak-anak. Itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita untuk siang hari ini ya, di hari Senin tanggal 19 Juli. Nah, itu baik. Sudah siang ya, ternyata waktunya kita juga untuk beristirahat setelah selesai pembelajaran satu hari ini penuh nih Yohana, udah ngantuk itu. Baik, terima kasih. Dan sebelumnya kita tutup dulu dengan doa. Silakan Ibu Ketua, Bu Agnes. Ini doanya. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Agnes. Ya, anak-anak, ini tadi sudah selesai ya semuanya. Tolong jaga kesehatan, imunnya juga banyak-banyak jaga imun ya. Kalian makan makanan yang bergizi, minum jahe itu bisa buat ini tambah imun juga gitu ya, biar plong seperti itu. Kemudian belajar dengan giat. Nah, saya juga mengucapkan selamat menjalankan Idul Adha bagi yang besok mungkin ini mau tempatnya Naura, kemudian Artika, Cel, potong apa ini? Potong sapi, potong kerbau, potong ayam, Potong bebek. potong bebek, potong bebek angsa. Ya baik, besok libur ya, jangan lupa besok libur, nggak ada pelajaran. Nah itu tadi saya hore-hore itu besok libur, malah mic-nya mati. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Selamat siang, selamat beristirahat. Itu Yohana sudah ngantuk kayaknya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih.